Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua senantiasa bahagia. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Mustafa. Saya dari Universitas Pancasakti Kota Tegal, dari program studi teknik sipil semester 3, nomor NPM 65206000001. Presentasi kali ini bertujuan untuk sharing ilmu kepada teman-teman semua mengenai apa itu gambar kerja, apa saja yang ada di dalam gambar kerja, dan nanti ada contoh suatu gambar kerja dalam proyek bangunan. Dan juga presentasi kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur bangunan 2 yang diajarkan oleh dosen Bu Nadia Safira Salsabila MT yang saya hormati. Ini contoh gambar kerja dalam suatu proyek bangunan. Nah, sebelum kita masuk ke contoh gambar kerja dalam suatu proyek bangunan, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu gambar kerja dan apa saja yang ada di dalamnya. Nah, gambar kerja adalah gambar acuan yang disusun untuk mewujudkan sebuah ide menuju realisasi dalam bentuk fisik dan harus bisa dipahami oleh seluruh tenaga kerja yang berkaitan. Nah, seluruh tenaga kerja yang berkaitan antara lain, yang pertama ada perencana atau arsitek, yang kedua ada pelaksana atau kontraktor, yang ketiga pengawas lapangan, dan yang keempat tukang. Nah, gambar kerja juga mempunyai fungsi yang pertama itu untuk melakukan pemantauan agar dapat dilakukan sesuai dengan desain. Yang kedua itu melakukan perhitungan yang lebih presisi. Yang ketiga itu memperkirakan biaya yang akan dibutuhkan, biasanya rencana amal biaya atau RAP. Nah, dalam gambar kerja ada beberapa jenisnya. Ada 3. Itu ada gambar kerja arsitektur, kemudian ada gambar kerja struktur, dan gambar kerja MFP. Nah, apa itu gambar kerja arsitektur? Gambar kerja arsitektur adalah hasil pengerjaan dari suatu proyek di mana itu berkaitan dengan suatu bangunan. Gambar arsitektur itu terdiri dari beberapa bagian, di antaranya layout, yaitu denah yang dilengkapi dengan lingkungan jalan dan bangunan lainnya. Kemudian satuan yaitu tampak atas bangunan yang dilengkapi dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga ada kawasan, yaitu layout yang luasnya melebihi kota atau desa wilayah. Yang keempat denah, yaitu tampak atas bangunan yang terpotong secara horizontal setinggi 1 meter dan dari ketinggian 0,00 sebuah bangunan dengan bagian atas bangunan dibuang atau dihilangkan. Dan yang kelima ada potongan. Gambar potongan adalah gambar dari suatu bangunan yang dipotong vertikal pada sisi yang ditentukan, yang tertera pada denah dan memperlihatkan isi atau bagian dari bangunan tersebut. Yang keenam ada tampak wujud bangunan secara 2 dimensi yang terlihat dari luar bangunan. Ketujuh, detail arsitektur, yaitu dalam satu lebih tertuju pada kualitas dan suasana di mana konstruksi dan estetika dapat ditunjukkan secara selasi dan unik. Nah, kemudian masuk ke gambar kerja struktur. Gambar kerja sendiri merupakan versi lanjutan arsitektur. Gambar struktur memperlihatkan rangkaian struktur bangunan mulai dari fondasi, balok, sampai dengan kolom yang membentuk nantinya yaitu rangka bangunan. Adapun bagiannya itu diantaranya yang pertama gambar struktur penyelongan kolom, kemudian kolom struktur dan ring,
plat, itu khususnya ada 2 ke atas, yang keempat ada kalau induk dan anak, kemudian yang kelima itu ada promosi dan yang lainnya. Dari gambar cukup ini tentu diantaranya mungkin ada rencana kolom misalkan, dan nanti detailnya menyesuaikan. Itu juga dengan kalau sub family itu nanti ada detailnya, tempat, ada detailnya. Yang kalau induk dan anak itu juga nanti dapat detail juga. Nah ini ME, ME yaitu singkatan dari mechanical, electrical, dan plumbing, tetapi terkadang hanya disingkat ME karena plumbing itu sudah masuk ke lingkup pekerjaan orang mekanik. Nah, adapun lingkup pekerjaan itu sendiri antara hubungan mekanikal dan plumbing dan juga elektrikal dan elektronik itu mempunyai pekerjaan masing-masing. Yang pertama untuk lingkup pekerjaan mekanikal dan plumbing itu ada permintaan, tempat-tempat kebakaran, tata udara, lift, elevator, dan eskalator, kompresor, sistem gas yang ini sering dipakai di proyek rumah sakit. Kemudian yang kedua ada lingkup pekerjaan elektrikal dan elektronik. Ini lingkup pekerjaan elektrikal dari tentang menengah, tegangan rendah, sampai ke instalasi penerangan dan stop kontak. Lingkup pekerjaan elektrikal data secara spesifik meliputi pekerjaan plafon, panel listrik, kabel, instalasi lampu, dan stop kontak, serta kabel lebar. Untuk pekerjaan elektrikal sendiri itu terdiri dari fire alarm, kemudian data suara, telepon dan data, MATV, dan yang terakhir itu CCTV. Nah, sekarang kita masuk ke contoh gambar kerja dengan suatu proyek bangunan. Kali ini saya mengambil yaitu proyek pembangunan DIP Gedung Rawat Inap kelas 3 RSUD Surabaya Kabupaten Tegal. Nah, ini sudah saya buatkan untuk spesifikasi bangunan itu secara tidak begitu detail. Nanti untuk detailnya bisa saya paparkan di gambar-gambar nanti. Nah, untuk yang pertama itu ada konsultan manajemen konstruksi dan konsultan perencanaan. Untuk yang konsultan manajemen konstruksi itu ada PT Tata Nusa Konsultan. Yang kedua untuk konsultan perencana itu dibuat oleh PT Pola Pipa. Yang kebetulan PT Pola Pipa ini merupakan PT yang dulu pada saat saya SMK yang traveling itu ini tempat traveling saya. Yang kurang lebih 3 bulan lamanya saya menimba ilmu di Kota Pipa, Semarang. Kemudian untuk luas bangunan itu, untuk luas total bangunan itu sendiri itu kurang lebih ada 2.246,4 meter persegi yang terdiri dari 3 lantai. Kalau itu masing-masing lantainya mempunyai luas kurang lebih 748,8 meter persegi. Adapun jenis fondasi yang dipakai itu ada fondasi batu belah, pilket, kemudian fondasi tiang pancang, detail, slope. Nah, slope ini menggunakan slope beton tulang dengan ukuran 25 kali 40 dan 20 kali 30 yang dimaksudkan S1 dan S. Kemudian untuk yang kelima itu ada kolom. Itu menggunakan kolom struktur bangunan, struktur beton bertulang yang nanti mungkin ukurannya nanti bisa dilihat di contoh gambar nanti di bawah ini. Kemudian yang keenam ada balok, itu menggunakan balok beton bertulang. Yang ketujuh atap. Yang ke atap menggunakan beda-beda baja profil, siku-siku dan atap genteng, keramik, glasur, full flat. Nah, yang tadi saya sebutkan di awal bahwa gambar kerja itu ada 3 jenis, yaitu gambar arsitektur, struktur, dan MT. Nah, ini ada merupakan contoh dari gambar kerja arsitektur apa saja, yaitu ada perspektif. Di sini ada perspektif view, kemudian di sini ada tampak, kemudian ada perspektif
objektif mata manusia. Selanjutnya di sini ada side assisting. Nah, di side assisting sendiri di sini konturnya kurang lebih seperti di foto ini. Di sini ada rawa, kemudian samping kirinya ada bangunan SPRS, dan samping kanannya itu RAM assisting yang dibuat tahun 2016. Bisa kita lihat di sini. Nah, selanjutnya masuk ke subplan. Di sini subplan itu ya, denah rencana ini dimasukkan ke area lobby yang bisa assisting. Kemudian di kanan kirinya ada bangunan SPRS, kemudian RAM assisting yang dibuat tahun 2016. Ini ada cerita lingkungan di sini, bisa kita lihat. Nah, kemudian selanjutnya ini situasi ini menggunakan atap dimasang, kemudian dikombinasi dengan tak beton untuk situasi ini. Nah, ini masuk ke denah lantai 1. Denah lantai 1 sendiri ini bisa kita lihat bahwa ini area depan, ini area entrance atau masuk ke teras. Ini di sini, dan ini untuk area tangga dan juga dilengkapi dengan lift. Kemudian ini ada ruang inap kelas 3, kemudian yang dilengkapi fasilitas toilet. Dan ada bidang ini, ruang panel, ruang tindakan, apotek, dan lain-lain. Bisa kita lihat di sini. Selanjutnya, lantai 2 juga kurang lebih sama. Ini terdapat ada ruang rawat inap kelas 3, kemudian yang difasilitasi oleh toilet, dan ini ada ruang dokter dan ruang perawat. Kemudian ini pantry, ada bidang linen, dan senasan. Ini senasan. Lanjut, ini bangunan lantai 3. Bangunan lantai 3 sendiri di sini ada mesin, kemudian isolasi, dilengkapi juga dengan toilet. Ini ruangnya kelas 3 juga ada di lantai 3, dengan difasilitasi oleh toilet. Dan nanti ada pantry juga di sini. Di sini juga ada ruang rawat inap juga. Nah, ini juga ada lift, kemudian ini tangga. Nah, ini denah lantai atap menggunakan atap limasan yang dikombinasi oleh atap beton. Nah, ini secara tampak Pak itu menggunakan atap dengan kemiringan kurang lebih 35 derajat. Kemudian untuk elevasinya di sini bisa kita lihat ini dari permukaan tanah ini ke teras F 00 itu 60, kemudian lantai dasar ke lantai 2 itu ada ketinggian elevasi itu 4 meter, kemudian kedua ketiga itu ada 4 meter juga, kemudian yang ketiga keempat itu atap dak itu 4 meter, dan atap dak ke puncak dari atap gentengnya itu 6,3 meter. Nah, selanjutnya, nah ini kurang lebih tanpa sampingnya ini. Nah, sekarang masuk ke potongan. Bisa kita lihat di sini potongan. Nah, di sini potongan kurang lebih untuk kemiringan atap itu 35 derajat. Kemudian ini rangka kuda-kudanya yaitu menggunakan atap profil baja siku-siku. Nah, ini ada juga plat beton 10 cm yang nanti di finishing atau dilapisi oleh waterproofing supaya mengurangi kerembesan air
ketika hujan. Di sini ada elevasinya juga. Rangka kuda-kuda kecil siku-siku, kemudian ada coating, genreng, dan untuk jaringan. Untuk atapnya yaitu genting keramik kasur full flat. Ini untuk potongan BB-nya. Kita lihat di sini ada fondasi. Nah, sini ada fondasi saluran. Ini menggunakan kuda-kuda baja, profil siku-siku, masuk ke fondasi batu belah. Di sini untuk fondasi batu belah masuk ke gambar kerja arsitektur. Di sini ada rencana batu belahnya. Ini kita lihat di sini. Ini untuk potongannya nanti di detail. Nah, contohnya seperti detail. Ini contoh di potongan duanya. Ini menggunakan batu belah, kemudian di pasir urut itu sudah 15 cm, kemudian lantai kerja itu 5 cm, dan spesi, dan nanti finishingnya menggunakan lantai homogeneous tile. Bersama di sini, masuk ke finishing lantai atau pola lantai. Di sini ada beberapa item. Nah, ini kita lihat di sini. Untuk keterangan A itu menggunakan lantai homogeneous tile 60 kali 60 polis plus hospital line. Bisa kita lihat di sini A, B, C, B, bisa kita lihat, kita bisa baca di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 titik atau keterangan. Masuk ke plafon. Nah, plafon sendiri di sini ada keterangan ke keterangan A itu menggunakan plafon support 9 mili, kemudian rangkanya memakai hollow vulkanis, dan keterangan B itu menggunakan plafon support yang tebalnya 4 mili, rangkanya menggunakan hollow vulkanis. Soalnya keterangan C itu menggunakan plafon beton atau expos dengan finishing cat. Nah, ini untuk detailnya dan pemasangan plafon sendiri. Bisa kita lihat plafon ini hollow galvanis ukuran 4 kali 4 cm. Ini ada hollow galvanis 2 kali 4 cm yang dipasang dengan jarak 60 cm, kemudian 4 kali 4 itu 1,2 meter. Nah, ini ada rencana penempatan kusen atau pintu sendiri. Ini ada indikasi pintu C5, jenis C5, kemudian pintu jenis P1, pintu jenis P1 juga. Ini ada open, ini lengkap. Ini juga detailnya. Dari pintunya, ini dari pintu 1 itu menggunakan kusen aluminium 4 inch dan kaca bening tebal 5 mili, dan A itu plat aluminium. Nah, mungkin saya nggak bisa share terlalu banyak karena memang ini ada banyak sekali gambar-gambar untuk arsitektur. Ini saya tampilkan daftar gambarnya. Itu untuk daftar gambar, itu perspektif, sistem, plan, situasi, kemudian ini ada zona atap, kemudian tampak 1, 2, 3, 4, potongan, terus juga nanti ada finishing dari 4 tampak ini, detail. Kemudian ada finishing, plafon, terus kusen, partisi, penempatan partisi, dan permatangan protektor, yang ada tangga, dan nanti juga ada potongan tangga. Ini ada potongan, ini ada beberapa favorit juga, di sini lengkap. Nah, sekarang ini untuk gambar arsitektur, dan lanjut untuk gambar struktur. Gambar kerja struktur apa saja. Nah, ini ada tema fondasi. Ini ada tema fondasi.
Di sini menggunakan cap yang nanti di bawahnya itu menggunakan donasi yang kencang file yang dapat yang P7, donasi 7, donasi 4, donasi 4, donasi 8, donasi 8, ini donasi 3, donasi jenis 3. Detailnya seperti coba ini. Ini ada potongan P1 itu menggunakan tiang panjang ukuran 25 kali 25 cm dengan kedalaman 12 meter. Kemudian di lantai kerja, kemudian di bawahnya ada pasir padat untuk denahnya, detailnya. P3, P4, ini potongannya. Sekarang masuk ke slope. Untuk denah slope sendiri itu ada slope, misalnya ada slope 1, sini nampak slope 1, kemudian ini detailnya untuk ukuran keterangan S atau slope. Nah ini slope, ini detailnya yaitu ukuran 25 kali 40 mm. Bilangan atas jumlahnya 4, kemudian menggunakan diameter 16. Untuk sekarangnya sendiri menggunakan diameter 10, ini ukurannya 10 cm. Nah ini untuk slope 1 itu dimensinya yaitu ukuran 20 kali 30 cm. Dan keterangan bilangan atas itu jumlahnya 2 dengan menggunakan diameter 16. Bawah juga sama menggunakan jumlahnya 2 dengan diameter 16. Masuk ke kolom. Di sini ada keterangan beberapa kolom. Antaranya kolom 1, kemudian kolom. Nah, kolom 1, kolom 2. Di sini kolom jenis T. Nanti detailnya seperti ini. Untuk lantai 2 ini. Ini ada detailnya. Nah, ini detailnya. Ini kolom yaitu ukuran dimensi 4 kali 60. Terus ini ada keterangan tulisan utama itu ukuran itu ada 12 batang, kemudian dengan menggunakan diameter 11. Untuk lapangan dan tumpuan ini lengkap. Nah, ini untuk K1 menggunakan 60 kali 40 dengan 12 batang dengan menggunakan diameter 19. Ini K2 atau 40, kemudian KT itu menggunakan 25 kali 25. Nah, ini ada rencana balok. Bisa kita lihat di sini ada beberapa keterangan jenis balok. Ini ada B1, B2, B, kemudian ada B1K, banyak sekali di sini keterangan. Ini untuk denah balok lantai 3. Dan ini detailnya. Untuk ukuran balok sendiri yaitu ada 25 kali 40 dengan jumlah bilangan 7 menggunakan diameter 16. Dan untuk bilangan bawah itu ada jumlahnya 4 dan diameternya 16. Ini juga balok. B1 itu ada 20 kali 30, kemudian B2 ada 20 kali 40 dan yang lain. Katanya ada besar ini 30 dan 1,1. Bisa dibaca. Nah ini masuk ke denah rangka atap sendiri. Denah rangka atap ini menggunakan kuda-kuda 1. Ini setengah kuda-kuda, ini seperempat kuda-kuda, ini beton, ini juga sama, ini seperempat kuda-kuda, ini seperempat kuda-kuda, ini setengah kuda-kuda. Ini tank dengan menggunakan besi dan kita 12 mili. Juga kita ini sendiri, ini juga kuda-kuda tipe K1 atau yang utuh. Nah, di sini ada menggunakan kurang lebih 35 derajat. Ini menggunakan profil baja siku-siku.
Nah, ini fondasi tipe KC. Ini tipe KP1. Ini detail kute-kute tipe setengah kute-kute. Ini yang seperempat kute-kute. Ini detail sambungannya ini. Detailnya seperti ini. Ini A, itu kecil suku-suku. Ini ada plug full. Ini ada suku yang untuk tiang. Dan ini suku, kemudian ini jaringan untuk ini jaringan untuk rank. Ini ada rank hubungan. Nah, ini total daftar gambar struktur sendiri itu ada 40 gambar struktur. Ada gambar struktur itu nanti saya belum sharekan. Nanti untuk tanah fondasi, tel fondasi, maintenance loop, kolom yang 1, 2, 3, dan ada atap, kemudian kolom, dan kalau ada 2, dan yang lain-lain. Nanti untuk gambar kerja struktur sampai dengan ini. Nah, sekarang masuk ke gambar kerja MEP. Di dalam gambar kerja MEP itu ada DNA instalasi penerangan lantai 1. Kita lihat di sini, sangat lengkap sekali. Lihat juga keterangan di sini, lokasinya. Nah, di sini keterangan, ini ada LED 1 kali 19 watt, kemudian ada RL itu 2 kali 19 watt, dan light info 5,5 inch plus bohlam LED 10 watt. Kemudian ada juga downlight info diameter 4 inch dengan dimensi LED 5 watt dan tutup dengan acrylic. Nah, ini baret square LED 10 watt. Downlight LED 3 watt dengan cover acrylic. Ini juga ada lampu strip light 1,2 watt. Ini X house fan kapasitas 100 cvm 40 watt. Ini ada soket ganda, soket tunggal, soket grid switch, dan STP penerangan. Ini untuk denah instalasi penerangan lantai 1. Nah, ini untuk instalasi penerangan di lantai 2. Lantai 3, di lantai 2, ini lantai 3. Kita lihat lengkap. Nah, sekarang DNA instalasi stop kontak di lantai 1. Dengan 66 stop kontak, terus ini keterangannya yaitu stop kontak dinding umum sebesar 200 watt, kemudian stop kontak lantai, kemudian instalasi stop kontak umum, kemudian daftar instalasi bawah lantai, dan juga power panel listrik, dan juga kabel tirai elektrikal ukuran 300 kali 100 mm. Yang dari dana instalasi stop kontak lantai 2 kurang lebih sama dari segi notasi juga. Kemudian yang ini yang lantai ke-3, ini 2, ini 3. Ini 2, terus kemudian ini 3. Ini instalasi AC lantai 1. Ini keterangan AC-nya AC kurang lebih 1 PK. Ini keterangannya instalasi pipa refrigerant R410 dan instalasi pipa drain, kemudian indoor unit AC tipe well mounted dan outdoor unit AC, kemudian ada kabel drain vertikal 300 kali 100 mm dan STV AC. Untuk instalasi AC lantai 1. Ini untuk lantai 2 kurang lebih sama juga. Ini untuk AC lantai 3.
kurang lebih juga sama, bahwa dia masuk ke instalasi fire alarm. Ini soalnya untuk fire alarm itu untuk gedung tinggi atau gedung bertingkat itu ada karena untuk menekan tanda bahaya. Instalasi di sini kita lihat. Sini ada notasi keterangan. Ada instalasi fire alarm lantai 1, yaitu keterangannya ada smoke detector, ini head detector, kemudian text detector, dan instalasi alarm dan lain-lain. Next, ini instalasi dua kurang lebih sama, ini yang ketiga itu kurang lebih sama. Next, ini instalasi air bersih. Instalasi air bersih kita lihat dalamnya. Terus ini 1, ini 2. Next, ini lantai ketiga, karena instalasi air bersih. Di sini. Lanjut. Kemudian jenis air bersih lantai tak atap. Ini detailnya. Ini tipe horizontal air bersih. Ini. Next. Ini dana ground reservoir. Ini dana pengulangan plat. Ada potongan pengulangan. Ini ada potongan manhole. Ini ada potongan 2. Ini ada dana ini. Nah, ini ada yang detail dana instalasi air bekas dan air kotor untuk MS1. Nah, ada penampungan di sini untuk sementara instalasi air kotor dan plus pompa sewage. Ini sudah ada. Nah, terus ini dana instalasi air bekas dan air kotor tipikal lantai 2, lantai 3, dan lantai 2. Kurang lebih bentuk seperti ini. Next. Ini dana instalasi air bekas dan air kotor lantai atap. Ini detail inspection chamber potongan 1, ini detail bak penampungan akhir, nanti ada potongan 1. Mungkin ini terakhir dari dana MEP. Mungkin untuk presentasi kali ini saya cukupkan. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, jadi untuk bisa dipahami. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.